Shalom kasih Kristus, senang jumpa kembali dalam renungan hari ini. Biarlah saudara dan kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan, agar firman yang ditanamkan dalam hidup kita memberikan buah yang manis bagi orang sekitar. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali mendengarkan kepada kami firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini sungguh membawa kehidupan kami mengalami perubahan dan terus bertumbuh di dalam Engkau, menghasilkan buah yang manis. Dan semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memberi buah. Terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tuhan dalam menciptakan manusia tentu saja bukan sesuatu yang tanpa rencana, dan kita percaya rencana Tuhan adalah besar dan ajaib. Tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan hanya dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan, tetapi juga dituntut untuk mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab manusia harus bekerja menghasilkan buah-buah rohani dalam melayani jemaat. Contoh Rasul Paulus ketika berada di penjara, ia melihat bahwa melalui pemenjaraan dirinya telah menyebabkan kemajuan dalam iman dan keberanian untuk bersaksi serta memberitakan Injil. Tercatat dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Begitu banyak hal yang harus kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Masalah tidak akan pernah habis-habisnya dan itu akan terus datang. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti bahwa kita akan terlepas dari masalah, tetapi kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk dapat melalui masalah tersebut. Rasul Paulus mengerti bahwa jika dia sudah tidak ada di dunia ini lagi, dia tidak akan mendapat berbagai masalah lagi dan tidak perlu bersusah payah seperti yang dia alami saat itu. Tetapi dia tetap menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Dan jika dia masih hidup, dia harus terus bekerja untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Kristus. Kita banyak melihat anggota keluarga, teman, kenalan, dan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Mereka yang telah percaya kepada Yesus akan menerima upahnya di surga. Mereka telah lebih dahulu menjalankan tugas yang diberikan Tuhan bagi mereka dan tugas mereka telah selesai. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup? Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita harus menyadari bahwa kita hidup dengan satu tujuan dan kita mempunyai tugas untuk menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Baik itu buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa dan lainnya. Kita dapat melayani Tuhan dimanapun kita berada. Pelayanan bagi jiwa-jiwa tidak hanya di dalam gereja saja, tetapi juga di luar gereja. Begitu banyak jiwa yang belum terjangkau dan belum mengenal Kristus. Melalui setiap pribadi kita, Tuhan dapat memakai hidup kita untuk menjadi saksi Kristus. Orang-orang di sekitar kita akan melihat kehidupan yang kita jalani sehingga mereka akan mendapat berkat melalui kehidupan kita. Mari kita terus bekerja untuk memberi buah bagi Kristus. Tidak ada kata selesai selama kita masih hidup di dunia ini. Kalaupun saat ini kita masih belum tahu apa yang harus kita lakukan, lakukan saja kebaikan dan perintah-perintah yang Tuhan firmankan. Dengan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita telah ikut ambil bagian untuk memberi buah bagi Kristus. Kita dalam memberi buah bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita harus mengeluarkan kebenaran di setiap sisi hidup.
Jadi apapun yang kita kerjakan, biarlah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan terus menambahkan talenta bagi setiap pribadi yang tekun dan setiap kita setia dalam menjalani pekerjaannya dan melakukan perintahnya. Dia akan terus mengangkat hidup kita dan dia akan senantiasa memberikan kekuatan bagi hidup kita. Ada saatnya kita merasa lelah, tetapi jika kita mengalami kelelahan tersebut, biarlah kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan baru bagi hidup kita dan kita tidak akan pernah berhenti bekerja untuk memberi buah. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami terus melekat di dalam Engkau dan kami terus menyerap firman Tuhan agar apa yang disampaikan lewat firman Tuhan ini kami senantiasa memberikan buah-buah kehidupan yang baik, buah-buah pertobatan dari iman percaya kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan kami, pikiran kami, dan perkataan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.